Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irda Sari dalam pembahasan KSK Kompetensi Laporan Rekam Medis. Dalam KSK hari ini kita akan membahas mengenai pengantar statistik. Apa itu pengantar statistik? Ada yang tahu? Statistik itu berasal dari kata Yunani yang berarti status. Status adalah negara. Sedangkan dari Itali itu bernama statista. Statista adalah politik pemerintahan. Jadi yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Pada awalnya, statistik itu berhubungan dengan angka-angka yang dibutuhkan oleh pemerintahan. Seperti di atas kita bisa lihat, yang pertama dalam hal batas tanah, dalam hal pertanian, dalam hal kesehatan, dalam hal kependudukan, dan dalam analisa bisnis. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, ilmu statistik bukan hanya dipakai dalam pemerintahan saja, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dipakai dalam penelitian-penelitian yang digunakan dari berbagai cabang ilmu, seperti ilmu sosial, ilmu sains, ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, dan ilmu pertanian. Dalam statistik, ada istilah yang hampir sama, seperti contohnya adalah statistik dan statistika. Padahal kedua itu memiliki makna yang berbeda. Contohnya adalah statistik. Statistik itu secara arti sempitnya adalah data. Berarti statistik secara luasnya adalah sekumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun secara tabel maupun secara diagram untuk menggambarkan sesuatu permasalahan. Sedangkan statistika itu adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, pengumpulan data, penyajian data, dan bagaimana kita menganalisis data untuk diambil kesimpulannya. Jadi kita bisa bedakan ya antara statistik dan statistika. Statistik khusus untuk kumpulan data, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data tersebut. Selanjutnya kita harus paham tentang jenis-jenis statistik. Jenis-jenis statistik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah pengolahan data, yang kedua parameter, yang ketiga adalah ruang lingkup. Dalam pengolahan data ada statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan data, tetapi tidak digunakan kesimpulan yang lebih luas dan tidak menggunakan sampel. Selanjutnya ada statistik inferensial, statistik yang digunakan untuk menganalisa data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Selanjutnya ada parameter. Parameter itu ada statistik parametrik, yang dimana statistik yang digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Selanjutnya ada parameter non-parametrik, itu digunakan untuk menganalisis data yang berupa ordinal maupun nominal. Dalam parameter tadi terdapat parametrik dan non-parametrik. Tadi ada kata-kata tentang istilah interval. Maksud dari interval itu adalah jarak, seperti contohnya derajat Celcius. Nah, kita ingin tahu suhunya berapa dari 30 derajat Celcius sampai berapa. Itu adalah dinamakan dengan interval. Sedangkan rasio adalah nol mutlak. Contohnya adalah jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit berjumlah 35. Itu sudah nol mutlak. Jadi tidak mungkin bahwa tempat tidur itu banyaknya ada 27,5. Nah, itu bukan nol mutlak. Selanjutnya tadi kita bisa lihat ada non-parametrik, di mana yang berbentuk ordinal dan nominal. Jika nominal itu berarti data yang didapatnya seperti misal dalam dunia kesehatan kita memberikan istilah untuk pria dengan angka 1, untuk wanita kita beri simbol dengan angka 2. Itu contoh dari nominal. Sedangkan contoh dari ordinal adalah tingkatan. Tingkatan itu seperti ruang kelas, bisa kelas PPIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu termasuk dalam ordinal. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup
Statistik sosial berarti ilmu yang diterapkan dan digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, ilmu pendidikan berarti statistik yang digunakan dan diterapkan dalam pendidikan, digunakan dalam ekonomi maupun di perusahaan. Dan ada statistik yang digunakan dan diterapkan dalam dunia pertanian. Dan tidak lupa juga ruang lingkup meliputi kesehatan. Jadi ilmunya itu diterapkan dalam kesehatan, dunia kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain. Jadi kita paham bahwa statistik itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita juga harus tahu fungsi dari statistik itu apa. Yang pertama adalah bank data. Bank data itu maksudnya adalah penyediaan data untuk diolah dan untuk menerangkan keadaan yang perlu diungkapkan dalam statistik. Selanjutnya sebagai alat quality control. Maksudnya adalah sebagai pembantu standarisasi dan membantu analisa. Yang ketiga, sebagai alat analisis. Alat analisis ini untuk menganalisa terutama dalam data ilmiah yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya, fungsi statistik itu untuk pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Maksudnya adalah di sini sebagai dasar untuk menetapkan dasar-dasar kebijakan. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi.